Kata Allah menyebabkan mereka binasa dan masuk dalam api neraka. Bagaimana orang yang kemudian mengatakan ilmu Allah tidak ada? Di antara gambaran bahayanya orang menolak sifat-sifat Allah, seperti kisah hadis yang diriwayatkan oleh Jundub dalam Sahih Bukhari, di mana ada seorang berkata kepada saudaranya, atau seorang berkata, la yaghfirullahu li fulan. Kata dia, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Allah tidak akan mengampuni si fulan. Allah mengatakan, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berani-berani bersumpah, kata dia, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku telah ampuni dia dan aku akan menghancurkan amalan engkau yang tadi bersumpah. Ini kisahnya bagaimana? Dijelaskan dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dahulu ada dua orang bersaudara dari Bani Israel. Salah satunya mujtahidun fil ibadah, sangat rajin beribadah, ibadah terus. Yang satunya gharibun fil ma'asi, selalu bermaksiat. Ini dua orang sering bersaudara, saling berteman-teman, satu saling rajin ibadah, satu tukang maksiat. Dan yang tukang ibadah sering menegur yang tukang maksiat. Satu saat dia melihat saudaranya sedang bermaksiat, maka dia mengatakan, ya hadza aksir. Kata dia, wahai fulan, berhentilah dari maksiat. Kata teman yang ditegur, kata dia, apa? Da'ni wa rabbi, biarin saya dengan Tuhanku, itu urusanku. Kata dia, ditegur, kata dia, jangan maksiat. Kata dia apa? Jangan disuarain. Jadi yang satu negur, berhenti maksiat. Kata dia, da'ni wa rabbi, biarin saya dengan Tuhanku, itu urusan saya dengan Allah. Kalau antum dibilang gitu, jengkel nggak? Antum negur orang, kamu jangan nyanyi, jangan maksiat, jangan anu. Kata dia, itu urusan saya dengan Allah, itu bukan urusanmu. Akhirnya dibiarin aja sama apa temannya yang baik nih, yang rajin beribadah. Suatu saat terjerumus lagi dalam maksiat. Istaqdama fi dzambin istaqdama. Dia terjerumus dalam satu dosa yang lebih besar dari dosa parah ini, yang menurut saudaranya rajin ibadah ini sangat parah. Maka dia mengatakan lagi, ya ada aksir, berhenti kamu, jangan bermaksiat. Kata dia, da'ni wa rabbi, abu ifta alayya raqiban. Kata dia, biarin saya dengan Allah. Apakah kamu diutus Allah untuk mengawasi saya? Kalau begitu kan gimana? Iya, kenapa? Jadi tidaknya gitu, saking jengkelnya dia. Yang tukang maksiat sering ditegur, dia mangkal. Makanya antum juga kalau negur orang harus punya fikih ya. Gimana caranya negur orang? Berhenti, kata dia. Abu ista'alayya raqiban, apakah Allah utus kamu untuk mengawasi saya? Da'ni wa rabbi, biarin saya dengan Allah. Urusan saya dengan Allah, Allah mau ikut saya, urusan Allah. Kamu kok ikut campur gitu namanya. Ini kamu ikut campur. Akhirnya marah dia tukang ahli ibadah. Kata dia, wallahi la yaghfirullahu lak. Kata dia, Allah tidak akan ampuni kamu. Model kamu seperti ini tidak akan diampuni. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Orang ini yang ahli ibadah ini ngomong seperti ini karena dia sudah menyimpulkan, dia sudah berjalan bertahun-tahun bersama orang ini, ternyata modelnya seperti ini. Kalau orang modelnya seperti tukang maksiat ditegur nggak pernah berhenti, nggak mungkin diampuni oleh Allah. Itu kesimpulan yang dia lakukan setelah dia menggunakan otaknya. Setelah dia melihat kondisi orang ini, dia berkesimpulan bahwa orang seperti ini tidak bakalan diampuni oleh Allah. Akhirnya Allah pun mengutus malaikat dan mengambil ruh dua orang ini. Allah mengatakan, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah dengan namaku, saya tidak akan mengampuni si fulan. Kata Allah, faqad ghafartu lahu, aku telah ampuni si fulan ini. Adapun kamu masuk neraka. Yang tadi bilang tidak akan diampuni, kata Allah, masuk neraka. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis ini, takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Kata Abu Hurairah, orang ini mengucapkan satu kalimat ya, yang akhirnya membinasakan dunianya dan membinasakan akhiratnya. Kenapa? Dia bicara tentang sifat Allah tanpa ilmu. Dia mengakui Allah punya sifat maghfirah, Allah punya sifat Maha Pengampun. Akan tapi dia khususkan kecuali buat si fulan tukang maksiat ini gak bakalan diampuni. Dia tidak menolak sifat maghfirah, dia akui Allah Maha Pengampun kecuali si fulan ini karena tukang maksiat ditegur malah ngeyel. Dia tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Gara-gara ngomong seperti ini masuk dalam api neraka. Oleh karena ikhwan fillah radhiyallahu anhum, kita dalam
masalah ini tauhid al-asma wa sifat, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Jangan sampai kita menggunakan akal kita sehingga kemudian kita menolak sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu iyyakum, ada sebuah ayat yang dijadikan pegangan oleh Ahlussunnah dalam masalah tauhid al-asma wa sifat. Itu surat Asy-Syura ayat 11 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Ini ayat merupakan tumpuan Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami tauhid al-asma wa sifat. Antum perhatikan dalam ayat ini. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Kita kalau belajar usul fikih, ada kaidah menyebutkan bahwasanya isim nakirah ya, kalau datang dalam siyaqun nafi atau siyaqus syart, kalau ada isim nakirah yang datang dalam konteks nafi, penafian, atau konteks syarat, memberi faedah keumuman. Contohnya, jadi nakirah itu maksudnya tidak ada alif lamnya. Mungkin banyak yang sudah belajar bahasa Arab ya. Insya Allah banyak yang sudah belajar bahasa Arab. Yang sudah bisa ngomong Arab juga banyak di sini kan. Alhamdulillah. Minimal ketawanya bahasa Arab. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kata Allah, "Fa in tanaza'tum," jika kalian berselisih fi syai'in pada suatu perkara. Syai'in itu nakirah, bukan alif lam. Syai'in ada tanwinnya, itu nakirah dalam bahasa Arab. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, jika kalian berselisih dalam masalah apapun, memberi kaidah apa? Keumuman. Masalah apapun dalam masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Masalah apapun, kembalikan kepada kitab dan sunnah SAW. Itu saya beri contoh bahwasanya isim nakirah yufidul umum fi siyaqin nafi wa siyaqin syar'i. Bahwasanya isim nakirah memberikan faedah keumuman dalam konteks penafian dan konteks syarat. Contohnya juga dalam firman Allah ini, Asy-Syura ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un." Penafian, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Suatu apapun juga tidak ada yang serupa dengan Allah. Seluruhnya, bahkan yang terbetik dalam hati kita pun tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Penggalan pertama dari ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ini bantahan terhadap orang-orang musyabbihah, orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah namun kata mereka sifat Allah seperti sifat kita. Allah punya tangan, tangannya seperti kita, kata mereka. Ini ada, namun kelompok ini sudah hilang. Ya, inqarad ya, sudah hilang. Jadi mereka mengatakan Allah punya sifat, sifatnya seperti kita. Kenapa? Karena Allah berbicara dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang kita pahami. Kalau dalam tangan dalam bahasa Arab yang sebagaimana kita pahami. Oleh karenanya tangan Allah seperti tangan kita. Wajah Allah seperti wajah kita. Zat Allah seperti zat kita. Ini bantahan kepada mereka. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga. Sesuatu di sini umum.